Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online KTM Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru ibadah GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ya online GBI Maple Park Minggu 27 Maret 2022 akan dilayani oleh Pendeta Roni Daud Simeon pukul 8.30 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini.
melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Mari buka hati kita untuk kita memuji Tuhan. Woo! Ku
Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku.
Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu GBI Mapal Park. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur, bersuka cita buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba percaya Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu. Tuhan bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga setiap benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ajak kita semua membaca firman Tuhan dari kitab Hagai pasal yang pertama. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah. Itu maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan bagi kita semua dari kitab Hagai pasal yang pertama dan pasal yang kedua ini. Yang pertama, Tuhan harus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kitab ini mengisahkan bahwa umat Israel kembali dari pembuangan, kembali ke tanah perjanjian, tanah Israel. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak punya rumah untuk mereka diami. Maka kemudian umat Israel ini mulai membangun rumah-rumah untuk mereka diami. Itu tidak salah. Itu tidak menjadi masalah. Kita bekerja, kita berusaha, kita membangun bisnis, tidak salah. Kita membangun rumah, tidak salah. Tetapi apa yang kemudian menjadi masalah? Apa yang kemudian mendukakan hati Tuhan? Baca ayat yang kedua kembali. Ayat yang kedua firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, yaitu rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Kita bekerja, kita sibuk bekerja, kita sibuk membangun bisnis usaha kita. Kita sibuk membangun rumah-rumah untuk tempat kita tinggal dan berdiam. Tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menomorduakan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, yang tidak memperhatikan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama. Kita baca di ayat yang ke-9, Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan sebagai berikut. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah,
aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Umat Israel membiarkan rumah Tuhan tetap dalam reruntuhan, sementara mereka sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bagaimana keadaan saudara dan saya hari ini? Apakah kita sibuk dengan urusan kita, pergumulan masalah kita, sehingga kita melupakan Tuhan? Apakah kita sedang sakit? Apakah kita sedang kekurangan? Apakah kita sedang mengalami masalah pergumulan keluarga, rumah tangga, usaha bisnis kita? Apakah kita sedang sibuk membangun usaha bisnis kita? Ingat, Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak melupakan Tuhan, tidak menomorduakan Tuhan. Tuhan harus tetap menjadi yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Saya teringat ketika saya terpapar COVID-19 di tahun 2020, di awal bulan Agustus. Ketika saya susah sekali bernafas, ketika nafas tinggal di leher dan susah sekali bernafas. Tuhan tetap minta saya untuk apa? Nyanyi nak satu lagu buat saya. Nyanyi nak satu lagu buat aku, ambil gitarmu. Saya sempat berargumentasi, Tuhan, untuk bernafas saja susah, bagaimana saya harus bernyanyi? Tapi Tuhan tetap mau, ambil gitarmu, nyanyi satu lagu buat aku. Dan setelah saya melewati semuanya itu, saya baru mengerti kenapa Tuhan minta saya tetap menyanyi, sekalipun di saat-saat nafas saya tinggal satu-satu. Sekalipun saya sedang kesulitan, kesusahan, kepayahan untuk bernafas. Supaya apa? Supaya fokus saya bukan kepada diri saya sendiri. Fokus saya bukan kepada penderitaan saya. Fokus saya bukan kepada sakit penyakit saya. Memang saat itu saya begitu terintimidasi oleh keadaan kondisi kesehatan saya. Tetapi Tuhan paksa saya untuk menyanyi buat dia satu lagu. Dan ternyata Tuhan mau sekalipun dalam kepayahan, penderitaan, kesulitan apapun, saya, saudara dan saya harus tetap menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ulangan pasal 4 ayat 24 firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Yakobus pasal 4 ayat 5 firman Tuhan katakan, Yakobus pasal 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ingat, saudara dan saya adalah umat ketebusannya. Hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, karena harganya sudah dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang di dalamku. Dia Tuhan Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia harus tetap menjadi yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Apapun alasannya, apapun kondisi saudara dan saya, ingat, Tuhan harus tetap menjadi yang terutama. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah
kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di masa-masa sulit ini, banyak orang kemudian sibuk dengan dirinya, sibuk dengan persoalan pergumulan hidupnya, sehingga melupakan Tuhan. Tetapi melalui pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan mau apapun sekali lagi, apapun situasi, kondisi, keadaan, pergumulan saudara dan saya. Ingat, jangan fokus pada dirimu sendiri. Jangan fokus pada persoalan, pergumulan, penderitaan hidupmu, sakit penyakitmu. Tetaplah fokus pada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan tetap yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita semua adalah bait Allah adalah kita. Bait Allah adalah kita. Sajak kita semua membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kitab Hagai pasal 1 dan 2 itu bicara apa? Pembangunan bait Allah. Perintah Tuhan untuk membangun bait Allah. Kenapa penting bait Allah dibangun? Karena bait Allah adalah melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bait Allah adalah kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Itu poin yang pertama tadi. Makanya Tuhan harus tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tapi yang kedua, yang penting juga bagi kita adalah bahwa bait Allah itu adalah kita. Saudara dan saya. Tadi firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah itu sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah baitnya Allah, di mana roh Allah berdiam di dalam diri kita. Tadi saya katakan di awal, bait Allah itu adalah melambangkan atau menyatakan kehadiran Tuhan. Demikian juga firman Tuhan tadi jelas katakan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam. Jadi kita harus menyadari kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saudara dan saya adalah bait Allah. Jadi mari kita gunakan tubuh kita, hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan siapa yang ada di dalam diri kita, untuk memberitakan siapa yang ada di dalam diri kita. Yesus Kristus Tuhan, roh Allah. Karena saudara dan saya adalah bait Allah itu sendiri. Jadi ingat, di akhir zaman ini, kita harus makin menyadari bahwa bait Allah adalah kita. Bahwa bait Allah adalah saudara dan saya. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, berdiri, ingat, kita berdiri sebagai bait Allah. Perhatikan tutur kata kita. Perhatikan tingkah laku kita. Perhatikan pikiran kita. Perhatikan seluruh keberadaan hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah bait Allah. Di mana roh Allah, di mana Tuhan sendiri berdiam di dalam diri kita. Maka sudah seharusnya hidup saudara dan saya mencerminkan Kristus.
sudah seharusnya hidup saudara dan saya menyatakan kehadiran Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Bait Allah adalah kita, saudara dan saya. Penting sekali kita pegang ini sampai Tuhan datang. Penting sekali kita menyadari ini dimanapun saudara berada. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Sekalipun kita jauh dari keluarga, jauh di tempat yang jauh, di mana tidak seorang pun mengenal. Ingat, kita adalah bait Allah. Tuhan ada dalam diri kita. Rohnya ada di dalam diri kita. Muliakanlah Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup kita. Muliakanlah Tuhan melalui keberadaan hidup kita. Pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, tingkah laku kita. Di dalam rumah, di lingkungan, di tempat di mana kita bekerja, bahkan di gereja di mana kita melayani. Muliakanlah Tuhan. Karena apa? Karena bait Allah adalah saudara dan saya. Bait Allah adalah kita. Yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin bagi kita. Sajak kita membaca firman Tuhan dalam Hagai pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Semua dikatakan demikianlah firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin buat kita. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, kepada Zerubabel untuk apa? Membangun kembali bait Allah. Dan Tuhan bukan hanya memberi perintah, tapi Tuhan juga memberi janji. Ini yang menjadi penting juga bagi kita. Ingat, Tuhan bukanlah Tuhan yang taunya hanya memerintah, memberi perintah. Tetapi ingat, Alkitab yang adalah firman Tuhan mencatat, menulis bahwa Tuhan bukan hanya memberi perintah, tetapi Tuhan juga memberi janji. Dan saya mau katakan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara dan saya melakukan perintahnya atau tidak? Karena janji Tuhan itu berlaku bagi setiap orang yang mentaati firman-Nya. Tuhan memerintahkan kepada Zerubabel, ke seluruh rakyat negeri, supaya apa? Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, bekerjalah, membangun bait Allah. Dan Tuhan memberi janji juga, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan mengirimkan barang-barang yang indah dari bangsa-bangsa memenuhi rumah Tuhan itu. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Bahkan janjinya ini diteguhkan kembali dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Hagai pasal 2 ayat 16 sampai 20 firman Tuhan katakan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya.
Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Sebelum bait Allah, pekerjaan bait Allah mulai dilakukan, maka Tuhan mengingatkan, ingat bagaimana keadaanmu? Orang pergi ke melihat timbunan gandum yang mengharapkan 20, yang ada cuman 10. Cuman separuh. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, yang ada cuman berapa? 20. Nggak nyampe separuh. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Tuhan memberi perintah, tetapi Tuhan juga memberi janji, dan janjinya adalah ya dan amin. Bahkan Tuhan berfirman, perhatikanlah mulai dari hari ini dan seterusnya. Mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Ketika kita mulai melakukan perintah Tuhan, ketika kita mulai mentaati firman Tuhan, perhatikan. Tuhan yang bilang, perhatikan. Sejak orang Israel, Zerubabel dan orang Israel, meletakkan batu pertama untuk pembangunan bait Allah. Perhatikan mulai hari itu. Hari ini di mana batu pertama diletakkan untuk pembangunan bait Allah. Tuhan mengatakan, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Pegang kuat itu. Dan jangan lupa, lakukan perintah Tuhan. Taati firman-Nya. Maka sejak engkau mentaati firman-Nya, melakukan perintah Tuhan, Tuhan bilang, sejak hari itu, sejak saat kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memberi berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Bahkan apa yang saudara lakukan dan kerjakan, Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. 3 hal ini kiranya menjadi bagian hidup setiap kita. Kita hidupi dan kita terima anugerah dan berkat Tuhan. Jadikan Tuhan tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tuhan tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, bait Allah adalah kita. Dan yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis anak Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.